Baik, selamat pagi adik-adik calon mahasiswa baru Politeknik Nasional Denpasar. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Jadi hari ini perkenalkan saya Niwayan Purnami Rusadi sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Polnas akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana sistem kemahasiswaan yang berjalan di Polnas, tentang UKM-nya, tentang beasiswa, dan tentang peluang kerja yang akan kalian dapatkan ke depan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang mahasiswa Polnas, itu ada singkatannya gitu. Jadi Polnas itu bisa diartikan adalah mahasiswa yang peduli, optimis, memiliki sikap leadership atau kepemimpinan, nasionalis, dan juga berintegritas. Nah, sebelum saya masuk ke sesi berikutnya nih, ini kalau adik-adik lihat di layar, seperti gambar apa nih? Mungkin saya mau minta pendapatnya salah satu calon mahasiswa baru nih. Mungkin yang sering nanya ini yang aktif nih. Coba Pria, kalau Pria lihat ini gambar apa Pria? Kalau menurut saya itu gambarnya itu seperti nenek-nenek, Bu. Oke, iya nenek-nenek ya kalau kita lihat ya. Nah, sama sebenarnya sebelum kita kuliah. Jadi harapan kita ketika kita kuliah itu adalah mendapatkan cara pandang atau sudut pandang yang berbeda dan tidak hanya dari satu sudut pandang yang sama. Nah, kalau saya balik nih dari gambar yang sama. Nah, ini Pria lihatnya gambar apa? Wah, kalau itu sih wanita cantik, Bu. Oke, iya bener ya. Jadi dengan gambar yang sama di balik itu sudah menunjukkan deskripsi yang berbeda. Jadi presentasi ini kita ibaratkan sebagai perkuliahan yang mana ketika kita sudah melihat sesuatu itu dari beberapa sudut pandang, itu akan membuat kita lebih dewasa kembali dan bisa melatih kita untuk melihat peluang yang ada. Nah, adik-adik kalau kita lihat sekarang nih, COVID 2020 di Indonesia yang sudah masuk. Jadi sebenarnya sangat berpengaruh besar sekali terhadap sektor apapun itu ya. Jadi kalian ataupun orang tua yang memang sudah bekerja banyak yang dirumahkan, di PHK seperti itu. Nah, data yang saya dapatkan dari BPS mencatat bahwa di Indonesia per Februari 2020 terdapat 6,88 juta orang. Sedangkan di Bali sendiri menurut data BPS selama pandemi COVID-19 ini pengangguran itu bertambah mencapai 1.065 orang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita memilih? Nah, yang pertama, apakah teman-teman adik-adik di sini itu mau jadi pengangguran atau adik-adik stres karena situasi yang tidak menentu? Nah, tentunya kita akan memilih salah satu adalah pilihan yang ketiga, yaitu sukses meskipun kita harus kerja keras, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang indikator mahasiswa yang sukses atau indikator lulusan yang sukses, itu ada beberapa hal untuk tolak ukur. Yang pertama itu menguasai bidang studi, jadi dilihat nilai kelulusan dan juga IPK. Kalau di masa kuliah itu nilai maksimal adalah IPK-nya 4. Tapi kalau SMA SMK mungkin kalian range-nya itu adalah 1 sampai 10 atau 10 sampai 100 gitu. Nah, yang kedua adalah lulus tepat waktu. Jadi maksimal kemarin sudah dijelaskan oleh akademik itu adalah 5 tahun, tapi kalau bisa diusahakanlah senormal mungkin 3 tahun itu sudah lulus ya, yaitu 6 semester. Nah, yang ketiga adalah masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih singkat. Nah, terutama di sini untuk kelas yang reguler yang belum bekerja. Kalau untuk kelas karyawan kan memang sudah bekerja sambil kuliah. Jadi dua-duanya adalah kelas yang memang sangat luar biasa menurut saya untuk bisa melanjutkan ke bangku perkuliahan. Nah, kalau kita ibaratkan kuliah itu adalah pendakian ke puncak gunung. Jadi kalian berlayar dulu sampai kalian di pegunungan tersebut, kalian di kaki gunung mungkin akan ketemu perkampungan dulu, tapi itulah perkampungan yang terakhir. Setelah di perkampungan, kalian naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, ada binatang buas. Semakin tingkat lagi, ada perbekalan yang menipis, ternyata apakah sampai atau tidak di atas, dan ada untuk kegagalan sebelum kalian mencapai sukses. Sama seperti halnya kuliah, nah jadi godaan-godaan tersebut ada beraneka ragam ya. Ada yang pergaulan bebas, nih seks bebasnya harus hati-hati sekali. Yang kedua adalah kemajuan IT, bisa memberikan pengaruh yang positif, bisa juga yang memberikan pengaruh yang negatif kepada kalian. Nah, budaya instan yang ingin cepat selesai, jadi kayak ya udah ingin mudah aja deh, copy paste aja deh tugasnya gitu, pinjam sama temen. Nah, itu usahakan tidak dilakukan karena itu akan merugikan kalian ke depannya. Nah, sekarang itu kalian
bisa lakukan. Misalnya kalaupun kalian harus meniru tugas teman kalian, ya lakukan modifikasi gitu loh. Jadi biar lebih kreatif dan tidak jiplak A sama dengan A gitu. Setidaknya kalian bilang A, kalian bisa menjiplaknya menjadi A plus gitu kan. Ya bukan amin ya, seperti itu. Nah, godaan yang berikutnya adalah ada pemikiran yang ya udah deh, yang penting lulus dulu, kerja belakangan gitu. Nah, sambutan Pak Menteri Nadiem Makarim juga menjelaskan bahwa usahakan kuliah itu adalah masa-masa belajar untuk kalian bisa siap terjun ke dunia kerja ya. Jadi bukannya ya udah asal lulus dulu baru kerja. Nah, yang kelima adalah benturan-benturan yang lain. Misalnya ada yang kesulitan untuk biaya kuliah dan lain-lain seperti itu. Jadi itu memang harus benar-benar diperhitungkan sejak dini. Nah, kalau kita bilang untuk dunia kerja, di sini banyak yang sudah bekerja juga untuk kelas karyawan, jadi sudah berpengalaman seperti itu, namun juga perlu sekali diperhatikan sebenarnya dunia kerja, dunia industri itu butuh seorang pekerja atau staff atau karyawan yang seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu adalah mereka yang memiliki sikap profesional. Jadi misal nih, ada teman kalian di perusahaan A yang memang kalian tidak sukai gitu. Nah, kalian kerja di situ tapi kalian kebawa ke perasaan gitu. Jadi kurang profesional untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, yang kedua, kalian harus menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Jadi memiliki sesuatu ciri khas, keunikan yang kalian buat pada bidang pekerjaan kalian tersebut agar orang lain kalau nggak ada saya ini mungkin nggak jalan. Misalnya akan seperti itu ya. Jadi harus sesuatu yang kreatif dan meaningful seperti itu. Nah, yang ketiga dan keempat ini adalah open minded dan siap pada perubahan. Jadi harus misalnya kalau sekarang kita bilang gara-gara COVID gitu kan, kita nggak bisa kuliah langsung di kelas, jadinya kuliahnya online pakai aplikasi Zoom. Jadi kalau memang ada aplikasi Zoom ya kita harus siap dengan perubahan. Oke, kita install dulu Zoom, nanti sistemnya pakai Microsoft Teams, kita harus install juga aplikasi-aplikasi apa yang dibutuhkan. Jangan kayak kolot, aduh saya nggak mau, saya tetap mau kuliah ke kampus gitu. Ya kan apa ya, kalian ngerasa bahwa semuanya itu perlu yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Dan dibandingkan kalau kalian tidak menjalankan kuliah dan tidak mendapatkan apa-apa, itu justru akan lebih merugikan lagi seperti itu. Beda halnya misalnya kalau kalian tinggal di daerah yang memang tidak ada jaringan dan tidak ada akses internet, ya wajar. Tapi pasti ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Nah, kepribadian yang lain yang kelima adalah memiliki sopan santun. Jadi secerdas-cerdasnya orang, sepintar-pintarnya orang, sekreatif atau seprofesionalnya orang, jadi kalau dia tidak sopan santun, dia tidak akan menciptakan kondisi kerja ataupun dunia kerja yang menyenangkan bagi teman-teman kerjanya ataupun bagi atasannya seperti itu. Ya mungkin atasannya bisa bilang, oke kamu pintar tapi kamu tidak bisa kerja sama dengan tim, oke saya akan pecat kamu besok, misalnya seperti itu. Jadi latihlah sopan santun kalian sejak dini dari kalian kuliah hingga nanti kalian sampai di dunia kerja. Nah, yang keenam adalah semangat yang tinggi. Ya, jadi semangat yang tinggi ini sangat penting. Misalnya jam kerja itu adalah jam 8, jadi kalian datanglah sebelum jam 8. Kalian punya estimasi waktu untuk misalnya nih, oke kalau saya bisa berangkat 30 menit sebelum jam kantor, dan memang waktu tempuhnya hanya 15 menit sisanya saya bisa misalnya kayak bensin habis, harus mampir ke Pertamina dulu, SPBU dulu gitu kan, atau mau beli perbekalan yang lain-lain gitu loh. Jadi udah prepare sebelumnya, dan pagi-pagi itu usahakan semangat kalian sudah on untuk menghadapi pekerjaan berikutnya. Nah, berikutnya setelah wisuda itu kalian mau jadi apa gitu kan. Setelah wisuda kalian itu ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalian bisa jadi wirausaha, bisa jadi NGO, bisa jadi karyawan swasta, bisa jadi dosen, lanjut kuliah ke S1, lanjut ke S2, dan juga bisa jadi pegawai negeri. Nah, di pegawai negeri ini mungkin ada tanya, bisa nggak jadi pegawai negeri ya? Tergantung, kalau ada bukaan, ada formasi pegawai negeri itu bisa langsung mendaftar seperti itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, peran perguruan tinggi dan dalam pengembang UKM. Jadi unit kreativitas mahasiswa di sini adalah dianggap sebagai ekstrakurikuler kalian yang ada di SMA kemarin. Jadi adalah melatih untuk IQ, EQ, dan juga
SQ kalian. Jadi IQ dan juga EQ kalian itu adalah untuk kecerdasan intelektual kalian, sedangkan SQ itu adalah bagaimana kalian berhubungan baik antar sesama dan juga antar lingkungan, seperti itu. Nah, ruang lingkup pembinaan itu ada 4. Kalau kita harapkan di Politeknik Nasional Denpasar ada olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah karsa. Kalian bisa baca di situ olah pikir bagaimana menciptakan mahasiswa yang cerdas, kritis, dan kreatif. Untuk olahraga, apalagi di zaman pandemi seperti ini, kita harus meyakinkan bahwa kita tetap dalam kondisi yang sehat, taati protokol kesehatan. Olah hati itu bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta olah karsa adalah tetap menghargai sesama, toleransi, dan juga peduli. Soft skill mahasiswa itu bisa dilatih ya, tidak hanya dari talenta, tapi juga dari lingkungan yang diajarkan, dilatih, dicontohkan, dan ditularkan secara terus-menerus untuk terciptanya habit dan menjadi suatu kebiasaan. Nah, belajar di perguruan tinggi adik-adik, jadi ada yang namanya kita latih untuk kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kurikuler itu dari mata kuliah yang kita tempuh dari bidang akademik. Kokurikuler itu kegiatan penunjang, misalnya seperti seminar yang nanti akan kalian ambil di semester ke-6, dan juga ekstrakurikuler untuk kegiatan minat dan bakat dan juga organisasi. Nah, gambaran beberapa program kemahasiswaan Dikti itu ada penalaran keilmuan dan keprofesian. Jadi contohnya kalian ikut PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, Mawapres, debat, olimpiade, dan juga PMW, program mahasiswa wirausaha. Nah, untuk ranah pembinaan minat bakat dan kegemaran, misalnya kalian bisa ikuti PSM, Mapala, Pomnas, dan lain-lain. Sedangkan untuk organisasi mahasiswa, nah kalau kita di Polnas itu ada yang namanya Senat Mahasiswa. Jadi nanti akan disampaikan oleh Kardila selaku Ketua Senat yang baru saya terpilih, bagaimana dan apa saja sih program-program dari Senat berikutnya, serta ranah pembinaan sosial kemasyarakatan, yaitu dengan ikut Menwa, Pramuka, Bina Desa, KSR, PMR, dan lain-lain. Nah, strategi pengembangan dari UKM di perguruan tinggi itu ada di semester 1 dan 2 adalah untuk adaptasi, bagaimana kalian mengadaptasi pengembangan karakter kalian. Yang semester 3 ke 4 itu sudah mulai untuk pengembangan potensi, jadi pengembangan minat dan bakat, serta pengembangan organisasi. Sedangkan di semester 5 dan 6 itu adalah sudah ke tahap kreasi, bagaimana kalian mengkreasikan kompetensi yang kalian miliki, baik itu di bidang kewirausahaan, pemagangan kerja, job placement, dan lain-lain, seperti itu. Nah, biasanya juga di sini kita akan melakukan latihan interview agar kalian siap untuk menghadapi seleksi kerja. Apa saja sih manfaat ikut UKM? Jadi kan apalagi yang kelas karyawan seperti itu. Nah, terus sebenarnya yang pertama adalah sebagai peluang kalian untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kan dilihat mahasiswa yang aktif adalah mahasiswa yang kemungkinan besar akan mendapatkan beasiswa lebih banyak kesempatannya gitu. Nah, yang kedua adalah untuk penalaran keilmuan serta pengembangan minat dan bakat kalian, seperti itu. Dan juga untuk melatih kepedulian sosial serta keagamaan, dan yang wajib di sini ada kewajiban mahasiswa untuk memenuhi poin 7 SKP. Jadi selama 3 tahun 6 semester kalian wajib memenuhi 7 poin SKP. Ketika kalian sudah mengikuti PKKMB, sudah mengumpulkan tugas, berarti nanti kalian sudah mengumpulkan 1 poin SKP. Jadi tinggal 6 poin SKP lagi. Tapi kalau seandainya bisa lebih banyak, itu lebih bagus lagi. Beberapa UKM di sini saya akan tampilkan foto-foto dari kegiatan mahasiswa Politeknik Nasional Denpasar. Ada UKM Tari, ini kegiatan ketika kita melakukan persembahyangan bersama di Hari Raya Saraswati. Nah, ada juga UKM musik. Nah, ini tampil senat sebelumnya, pengurus senat yang sebelumnya, ada ketua senat yang sebelumnya juga, ada dosennya juga di sini. Jadi ini yang di sebelah kiri yang 2 orang, itu adalah tampil ketika ada acara RRI Goes to Campus, Radio Republik Indonesia datang ke kampus Polnas untuk melakukan siaran waktu itu. Di sebelah kanan itu adalah ketika akhir tahun 2019 lalu kita mengadakan acara jalan santai dan donor darah, dan juga tampil waktu itu mahasiswa Polnas untuk mengisi kegiatan musik seperti itu.
Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu ada UKM olahraga. Nah, sebelah kiri itu adalah halaman belakang Polnas yang memang sudah dibersihkan dan juga sudah dirapikan oleh teman-teman pengurus Senat untuk dijadikan lapangan bulu tangkis. Jadi setiap hari Minggu kemarin sebelum COVID ya, sebelum COVID itu mahasiswa baik yang karyawan, kelas karyawan itu datang ke kampus untuk berolahraga, untuk setidaknya kumpul sama teman-teman dan menghilangkan penat setelah bekerja selama 6 hari gitu misalnya. Itu silahkan, yang penting kalian ada komunikasi dengan petugas keamanan yang ada di kampus. Nah, ada juga UKM olahraga futsal kemarin, jadi teman-teman yang suka futsal ini mereka bentuk grup, dan mereka setelah bentuk grup mereka lakukan futsal olahraga untuk di lapangan yang mereka memang sewa seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada UKM kewirausahaan. Ini juga sebelum COVID tadi adik Car Free Day yang ada di Renon, dan kita memberikan fasilitas mahasiswa berupa tempat untuk menjual produk-produk dan barang-barang dagangannya. Jadi ada yang usahanya kue, ada yang usahanya lain-lain seperti itu, nanti ada yang usahanya pakaian juga. Nah, selain secara offline seperti ini, jualan langsung di tempat, kita juga membuka kesempatan buat adik-adik yang punya usaha untuk melakukan promosi di website kampus, di website dan juga di sosial media Instagram Kampus Polnas dan juga di Facebook. Jadi kalian yang punya usaha bisa kirimkan profil usahanya ke KOK yang bagian IT yang kemarin juga mengisi di sesi terakhir. Jadi silakan kirimkan deskripsinya, nanti kita akan pilih dan kita akan promosikan di media sosial kampus seperti itu. Nah, oke adik-adik, itu tadi penjelasan tentang UKM yang ada di Polnas. Nah, terakhir di sini saya akan juga menghimbau ketika kalian sudah tentunya ada yang baik antara kalian dengan dosen. Jadi saya akan meringkas sedikit tentang bagaimana etika menghubungi dosen. Kelihatannya memang simpel, tapi memang tidak hanya mahasiswa baru melakukan komunikasi ini dengan baik. Jadi kalau kalian nanti menghubungi dosen kalian, misalnya kalian korti gitu kan, menghubungi dosen kalian mengawali dengan selamat pagi Bu Emi gitu. Jadi setelah itu perkenalkan diri kalian, karena kan dosen belum semua mahasiswa di kontak WhatsApp-nya atau di kontak handphonenya dia gitu. Jadi perkenalkan, misalnya nama saya Ari, saya mahasiswa program studi akuntansi. Nah, yang ketiga adalah jelaskan tujuan kalian secara singkat, padat, dan jelas. Jadi jangan bertele-tele, misalnya nih saya ingin konsultasi tentang pengisian KRS gitu. Nah, setelah tahap ketiga, kalian misalnya nih, oh ternyata kok dosennya lama banget ya nggak bales ya, udah 10 menit atau 15 menit kemudian. Silahkan tanyakan. Tanyakan kapan beliau memiliki waktu yang kosong. Misalnya, apakah ibu memiliki waktu luang pada hari ini atau pada minggu ini gitu. Dan biasakan akhiri dengan ucapan terima kasih gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena memang komunikasi kalian dengan dosen juga bisa jadi menentukan bagaimana dosen tersebut menilai kalian gitu kan. Ada beberapa dosen yang oke, anak ini pinter mungkin, akademiknya bagus, tapi ternyata sopan santun, etika, dan juga komunikasinya untuk menghubungi dosen itu kurang. Jadi itu, apalagi kalau saya pribadi ya, itu akan mempengaruhi penilaian yang saya berikan pada mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi ini kepada adik-adik sekalian. Semoga PKKMB yang sudah kalian ikuti di hari pertama dan hari kedua hari ini bisa memberikan manfaat yang positif, dan selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada kakak moderator kita, kepada Kak Tika. Silakan Kak Tika. Baik, terima kasih Bu Purnami atas waktu dan juga materi yang disampaikan terkait tentang kemahasiswaan di Politeknik Nasional Denpasar. Dan untuk teman-teman semua atau adik-adik calon mahasiswa baru yang mungkin punya pertanyaan untuk disampaikan kepada Ibu Purnami, jadi silakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang nanti akan kita bacakan nanti saat sesi tanya jawab. Dan sekali lagi, jika punya pertanyaan untuk disampaikan pada Ibu Purnami, silakan menaruh pertanyaan pada kolom komentar. Jangan lupa isi nama, prodi, dan pertanyaan yang akan disampaikan ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaannya apa. Sekali lagi, nama, prodi, dan juga
pertanyaan disampaikan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Dan kita akan melanjutkan lagi untuk ke pembicara kita yang ketiga pada pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Kak Niluh Putudiah Desti Arina yang saat ini sedang melanjutkan studi S2 Ilmu Komunikasi yang tentunya memiliki banyak sekali prestasi. Salah satunya delegasi terbaik Kapal Pemuda Nusantara Kemenpora RI, mahasiswa berprestasi FISIP UNUD, dan Miss Internet Bali 2018 juga Miss Internet Indonesia 2019 dan aktif dalam Sosio Project yaitu Kakak Asuh Bali dan juga memiliki Sosiopreneur yaitu Info Lomba Bali dan juga PD Kreatif sebagai wadah anak-anak muda yang kreatif tentunya. Langsung saja, selamat pagi Kak Dia. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, sehat sekali? Sehat. Sehat? Semoga semua juga dalam keadaan sehat ya. Iya, betul sekali. Sudah siap untuk menyapa adik-adik semua? Sudah siap. Sudah siap. Jika sudah siap, langsung saja kita share screen-nya terlebih dahulu. Oke, saya mulai aja ya. Ya, terima kasih sebelumnya undangannya hari ini dari Politeknik Nasional Denpasar untuk kakak saya tercinta Kak Emi, tadi ya ibu dosen ya kalau di sini ya. Oke. Jadi terima kasih atas undangan yang sangat luar biasa ini. Saya menjadikan ini sebagai sebuah kehormatan juga karena bisa ketemu dengan teman-teman. Mungkin teman-teman aja ya, karena kita umurnya sepertinya nggak jauh nih ya. Jadi adik-adik atau teman-teman yang mungkin masih usia peralihan gitu ya, dari usia remaja dan sekarang dari putih abu-abu mungkin sudah ke proses menjadi seorang mahasiswa. Jadi waktu saya berapa ini kakak moderator? 20 menit, karena waktunya cukup singkat. Jadi materi saya hari ini terkait dengan brain, behavior, dan connection, dan bagaimana kemudian pentingnya etika komunikasi dan juga personal branding di era digital seperti sekarang ini. Mungkin langsung saja next. Nah, ini juga menarik ya ketika kita bicara mengenai mahasiswa, jadi ada esensi dan eksistensi mahasiswa. Lebih mau kemana nih sekarang? Ke esensinya menjadi seorang mahasiswa atau ke eksistensinya menjadi seorang mahasiswa? Nah, kalau misal dulu kan kita tahu bahwa mahasiswa ini terbagi menjadi maha dan juga siswa ya. Jadi kalau dulu kita bicara mengenai, oh ternyata kalau jadi siswa tugas kewajibannya seperti ini. Sekarang ada kata tambahannya nih, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Purnami ya. Jadi ada maha dan siswa. Jadi bagaimana kemudian ada satu grade nih yang lebih meningkat dari teman-teman semua. Jadi harus ada masa adaptasi juga. Next. Nah, jadi di sini tuh kita mau jadi apa ya? Itu kan pertanyaannya. Kemudian bisa lulus tepat waktu nggak ya? Gitu kan. Kemudian dosennya nanti galak apa gimana ya? Gitu. Terus muncul lagi pertanyaan lain, bisa nggak ya kuliah sambil kerja gitu. Nah, saya kira banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain yang juga muncul dalam benak teman-teman semua ketika memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang kuliah ini ya, sehingga ini juga seperti kita ada di persimpangan gitu, saya mau ke kiri, ke kanan atau gimana ya gitu. Nah, cuman saya ingin meyakinkan bahwa pilihan adik-adik sekarang, pilihan teman-teman sekarang adalah pilihan yang sangat tepat begitu. Saya dulu juga mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bali. Jadi di Udayana, saya ngambil ilmu komunikasi dan tentunya ini menjadi perubahan juga dalam diri saya ketika saya menjadi siswa dan juga mahasiswa, dan akhirnya sekarang juga saya melanjutkan studi S2 di jurusan yang sama di ilmu komunikasi. Nah, kenapa kemudian komunikasi ini menjadi penting ketika kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi menjadi seorang mahasiswa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang brain ya. Kita tahu bahwa kita ada yang namanya kecerdasan intelektual, ada yang cerdas emosional, juga cerdas spiritual, dan ini harus teman-teman miliki secara keseluruhan sebagai seorang mahasiswa. Karena ternyata pintar saja tidak cukup ketika emosionalnya tidak seimbang. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh karena waktu kita singkat, kita langsung next berikut, slide berikut. Next. Nah, behavior. Kenapa sih behavior ini menjadi penting ya? Mungkin saya analogikan seperti gambar yang saya sajikan bahwa setelah behavior ini banyak sekali, ada passion, ada objective, ada attitude, ada communication,
ada interaktif, perspektif, dan lain-lain ya. Jadi ini menjadi suatu hal dasar yang di bold gitu ya, karena ini penting banget dimiliki oleh mahasiswa baru seperti teman-teman semua, karena kepribadian kita lah yang kemudian bisa membawa kita pada kesuksesan. Jadi ternyata pintar aja nggak cukup nih kalau behavior-nya nggak bagus gitu, dan ini harus seimbang gitu. Ketika kemudian behavior-nya bagus, dia juga pintar secara akademis, ini akan menjadi nilai plus dari teman-teman semua. Next. Nah, ini adalah bagian dari karakter ya. Jadi ketika kita bicara mengenai behavior, kita bicara mengenai karakter seseorang. Jadi contohnya mungkin saya sengaja menyajikan gambar-gambar lucu karena saya kira saya nggak mau teman-teman semua jadi bosan gitu ya, karena saya menampilkan slide yang banyak kata-katanya. Cuman di sini mungkin kita bisa melihat ya, ketika kita mau membuang sampah sembarangan ya, itu yang main itu sebenarnya yang bisa mengatur diri kita membuang sampah sembarangan atau tidak itu kan pikiran kita ya. Jadi di sini adalah kembali ke karakter diri kita. Pikiran ini bisa diarahkan gitu. Tapi karakter inilah yang harus kita jaga sehingga kita tidak memutuskan melakukan hal-hal yang kurang baik untuk dilakukan. Next. Nah, kenapa saya menganalogikan ini sebagai lapisan kulit bawang ya? Teman-teman mungkin pernah ini suatu hal yang sering dijumpai setiap hari gitu ya di dapur ya. Nah, ketika kita kupas kulitnya, ada kulitnya lagi. Kupas semakin dalam, ada lagi lapisan sampai lapisan terdalam. Nah, di sini behavior ini adalah termasuk ada di lapisan luar, sehingga inilah yang kemudian juga bisa dilihat pertama oleh orang lain ketika berjumpa dengan kita. Dan saya percaya bahwa di ilmu yang saya pelajari ya di communication skill itu tatapan mata pertama saja atau kalimat pertama yang keluar dari kita perjumpaan kita dengan orang lain itu menentukan sekali bagaimana kelangsungan hubungan kita ke depannya. Jadi ketika kita sudah bad feeling pada saat first impression itu mempengaruhi gitu ke depannya akan seperti apa. Sehingga inilah yang harus dimaksimalkan oleh teman-teman untuk menjaga karakternya. Kemudian yang selanjutnya adalah attitude. Ya, bagaimana kemudian kita bisa tahu yang namanya etika dan sopan santun tadi. Dan ini sangat penting karena ketika orang pintar sekalipun attitude-nya tidak bagus, itu juga akan menjebak justru jadi bumerang sendiri. Gitu ya. Kemudian ada value-nya. Kemudian ketika kita kenal dengan seseorang, oh ternyata orang ini setelah kita kenal lebih dalam ya, oh ternyata orang ini kepribadiannya seperti ini ya, agak sedikit mulai kelihatan ya sebelum kita tahu personality-nya secara lebih dalam. Sehingga lapisan bawang ini adalah bagian dari diri kita, dan apa yang bisa kita perlihatkan keluar, apa yang kemudian hanya menjadi konsumsi publik dan juga konsumsi internal itu juga bisa dianalogikan seperti lapisan kulit bawah ini. Saya kira ini sangat mudah dipahami. Next. Nah, connection. Jadi BBC, C-nya itu adalah connection ya. Jadi hari ini zamannya sudah kolaborasi gitu. Jadi kalau teman-teman masih berpikir hari ini kita harus berkompetisi satu sama lain, coba mulai dikurangi karena kalau misalnya kita menjadi makhluk yang individualis gitu ya, hari ini kita mungkin saya kasih sebuah filosofi Lidi. Mungkin kalau Lidi satu, Lidi tahu ya kayak batang kayak kalau nyapu kan itu digabung jadi satu kan. Kalau satu mungkin dia akan berfungsi, cuman fungsinya tidak akan maksimal. Jadi mungkin saja hanya digunakan untuk apa gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi satu, kita akan bisa melakukan kolaborasi dan memberikan kebermanfaatan yang lebih gitu kan. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan hari ini adalah berkolaborasi. Contohnya seperti hari ini ya, di ruangan ini saya kira tidak akan jadi acara ini ketika tidak ada kolaborasi yang bagus. Jadi tim IT, dari moderatornya, dari yang kemudian membuat rundown-nya. Nah, ini perlu kita lakukan dan inilah yang harus dilakukan mahasiswa di era masa kini. Ketika teman-teman merasa, oh, saya mahasiswa tapi saya punya kemampuan jualan nih, oh saya punya kemampuan editing nih. Jadi bisa gabung jadi satu sehingga program-program yang disampaikan Ibu Purnami tadi juga goals gitu loh. Teman-teman punya usaha sendiri, teman-teman bisa kuliah di sini dan ini sangat bermanfaat karena kalau kita cerita mengenai dampak setelah menjadi mahasiswa, itu tidak hanya IPK yang ditanya, tapi apa pengalaman yang sudah kita lakukan, apa manfaat yang sudah bisa kita berikan kepada masyarakat. Ini menjadi nilai plus yang membuat teman-teman berbeda. Oke, next. Nah, kenapa saya menyinggung sedikit tentang communication? Karena menurut saya ini adalah satu hal yang penting sekali dalam bidang apapun. Gitu. Komunikasi ini sangat penting. Jadi kendati pun kita menjadi seorang pelukis, saya kira komunikasi ini penting karena
pelukis yang bisa menjelaskan karyanya akan beda harganya dengan pelukis yang tidak bisa menjelaskan karyanya. Sampai di situ paham ya? Jadi ketika lukisannya bagus, tapi ada orang yang bertanya, ada bule yang nanya, ini maknanya apa ya gitu misalnya. Kemudian dia nggak bisa menjelaskan, sehingga jadinya orang bingung dan memilih membeli atau tidak juga masih bingung. Tapi ketika kemudian seorang pelukis ini communication-nya bagus, dia bisa menjelaskan value-nya apa, harganya juga akan jadi berbeda. Nah, analoginya ke situ. Kemudian yang penting ini adalah model communication-nya Laswell. Mungkin teman-teman yang pernah belajar komunikasi ini penting ya. Jadi siapa yang mengatakan apa dengan media apa kepada siapa dan apa dampak yang kemudian dapat diberikan gitu. Jadi ini penting gitu loh. Ketika kemudian seorang dosen menyampaikan materi kepada mahasiswanya gitu kan, dan kemudian mahasiswa juga harus memberikan feedback. Jadi seperti tanggapan ataupun usulan ataupun mungkin lebih ke diskus yang sifatnya membangun. Jadi ini penting sekali dalam bentuk pola komunikasi pembelajaran mahasiswa, khususnya di era masa kini. Next. Nah, apa sih kemudian penghambat komunikasi ini gitu loh? Banyak sekali yang membuat kita jadinya kayaknya kita nggak pernah nyinggung orang gitu kan, tapi kok jadi tersinggung ya orangnya, padahal kita nggak niat untuk melakukan itu gitu kan. Nah, yang pertama mungkin ini saya hanya rangkum beberapa ya. Jadi kayak kurang informasi atau pengetahuan. Jadi kita menerima informasinya setengah-setengah. Jadi yang kita sampaikan juga ujung-ujungnya sampainya juga setengah. Kemudian yang kedua, mungkin saja ketika kita menyampaikan kita dalam kondisi emosional yang kurang baik. Sehingga jadinya itu lost aja gitu, kurang terkontrol. Kemudian suasana hati yang kurang baik itu juga. Kemudian kita juga harus mengurangi prasangka ya. Jadi ini kayaknya orangnya agak gini deh. Nah, ketika kita belum memulai untuk komunikasi, kita nggak akan pernah tahu gitu. Ih, kayaknya Bu Emi ini galak deh gitu kan. Jangan mengira gitu dulu, tapi coba dulu komunikasi gitu. Karena ketika kita tidak mencoba, kita nggak bisa ngejudge seseorang gitu. Sama dengan stereotype ini ya. Jadi, kemudian faktor penghambat lainnya adalah media komunikasi. Contoh, seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Purnami, ketika chat dosen ada etika-etika khusus nih ya. Ini termasuk dalam pola komunikasi dengan menggunakan media komunikasi. Jadi ketika teman-teman maksudnya baik, tapi teman-teman ngechatnya, halo Bu, lagi di mana? Saya boleh ketemu nggak Bu? Jam segini ya. Nah, itu kan kalimat yang kurang sopan ketika disampaikan kepada ibu yang notabene itu adalah seorang dosen. Gitu. Jadi media komunikasi ini bisa membuat orang tersinggung, apalagi kita mengenal dalam chat itu ada emoticon, ada tanda baca. Ketika kita salah menggunakan tanda aja, isi tanda seru aja satu, kayaknya ini agak ngegas ya, atau enggak salah tulis caption jadi di caps lock gitu loh. Jadi jadinya persepsinya jadi berbeda. Jadi hati-hati sekali menggunakan hal-hal seperti ini agar persepsi orang yang kita ajak berkomunikasi tidak salah. Kemudian faktor penghambat lainnya adalah terlalu cepat menarik kesimpulan. Jadi orangnya sedang mengetik nih, tapi teman-teman udah balas langsung gitu tanpa menunggu balasannya. Nah, ini juga penting gitu. Ketika kita berkomunikasi dengan dosen misalnya, karena ini kita dalam ranah PKKMB ya, ketika kemudian kita menyampaikan feedback kepada dosen juga harus ada etika-etika yang kemudian harus kita lakukan. Kemudian faktor penghambat lainnya adalah tidak memahami atau menghargai orang lain. Nah, ini penting sekali teman-teman karena ketika kita menempatkan diri sebagai seorang pendengar yang baik, maka kita harus mendengarkan. Tapi ketika kita diminta untuk menjadi speakernya atau penyampai informasinya, kita juga harus menyampaikan dengan baik. Yang sering kita lihat adalah ada orang yang membentuk diskusi di dalam diskusi kalau di kampus. Ketika dosen menjelaskan, dia justru ngobrol sama teman-temannya dengan membuat tema yang berbeda. Nah, ini tidak baik dan tidak boleh dilakukan oleh seorang mahasiswa. Jadi ketika kita ingin didengarkan oleh orang lain, maka sebisa mungkin ketika orang lain berbicara, kita juga harus mendengarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah gagal mencari alternatif lain. Nah, ini juga teman-teman harus bisa mengalihkan pembicaraan gitu ya. Ketika saya rasa ini topiknya kurang menyenangkan ketika dibahas, maka pentingnya kita mengetahui budaya orang yang kita ajak berkomunikasi. Contoh, misalnya saya tanya tadi, kita background-nya apa? Jadi saya tahu, saya bisa memulai apa yang harus saya bahas dengan kita gitu. Ketika saya pertama kali berjumpa, itu juga teman-teman harus lakukan. Jadi ketika ketemu teman-teman dari Papua misalnya, oh mereka suka dipanggil kakak, atau misalnya hal-hal lain yang menyenangkan gitu. Jadi pelajarilah budaya-budaya membuat orang lain senang ketika kita menjalin komunikasi. Nah,
public speaking itu sebenarnya bakat atau bisa dipelajari sih Kak? Sebenarnya ini suatu hal yang bisa dipelajari gitu. Jadi gampang sekali ketika teman-teman, jadi saya juga sering sharing tentang public speaking dan komunikasi. Kalau misalnya nanti kampus ini juga ada program terkait hal itu bisa banget gitu kan, mengisi kelas-kelas khusus atau undangan-undangan khusus yang sejam, itu penting sekali untuk membuat kita tahu bahwa ternyata komunikasi ini punya peran penting dalam semua sektor kehidupan. Next. Oke, kenapa sih komunikasi itu jadi penting dan public speaking itu penting? Next. Karena waktunya dikit ya, jadi kita percepat, nanti kita lebih banyak tanya jawab. Next lagi. Nah, karena ini adalah sebuah kompetensi dalam komunikasi lisan, dalam berbicara maupun mendengar, merupakan prasyarat bagi kesuksesan akademik, personal maupun profesional. Jadi akademik, catat ya, akademik, personal, dan juga profesional. Akademiknya adalah ketika kita ada di kampus. Personalnya adalah ketika kita dikenal sebagai pribadi. Jadi contohnya adalah saya jumpa dengan Tika di lain waktu. Ketika saya berhasil memberikan kesan baik hari ini, maka Tika akan menegur saya juga ketika saya bertemu di kesempatan yang lain. Begitu juga sebaliknya. Profesional ini adalah ketika teman-teman bekerja. Jadi kalau komunikasi teman-teman bagus, teman-teman juga punya suatu hal yang berbeda. Contoh, oh ini punya staff 10. Komunikasi yang paling bagus adalah komunikasi kalian. Salah satu misalnya Tika. Tika akan jadi pilihan gitu daripada staff yang lainnya karena lebih enak diajak berkomunikasi secara profesional. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman pahami. Next. Nah, apa masalah yang sering dihadapi? Ternyata untuk memperkenalkan diri aja masih banyak yang gugup kan? Jadi mahasiswa diminta untuk memperkenalkan diri masih banyak yang gugup karena belum pede dan lain-lain. Jadi mulailah kita mengenali diri kita sendiri. Saya kira kalau misalnya kita bicara mengenai ini sedikit panjang, nanti mungkin ada program-program berikutnya yang mendalami ini gitu. Tapi sekilas ini adalah suatu hal yang sangat penting karena dengan siapapun kita bertemu, dengan dimanapun itu, ketika memperkenalkan diri kita harus lebih percaya diri. Percaya diri ini bukan berarti sombong ya, jadi jangan mengangkat dagu, tapi lebih kepada kita mengenalkan siapa, kemudian kita dari mana, dan kenapa kita berjumpa dengan orang tersebut. Oke, 5 menit lagi. Nah, apa sih manfaat public speaking ini gitu kan? Yang pertama untuk meningkatkan keterampilan nih dalam berbicara. Yang itu penting sekali. Yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena mahasiswa masa kini harus bisa berpikir kritis. Jadi ketika dosen menyampaikan A, ada suatu hal yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan sebagai diskusi yang bermanfaat. Kemudian sebagai bagaimana ini bisa meningkatkan kualitas diri teman-teman gitu. Meningkatkan kemampuan memimpin juga, kemudian menghilangkan rasa takut personal gitu. Jangan sampai kita punya ilmu yang luar biasa besar, tapi ternyata kita nggak bisa sharing itu karena gugup dan takut. Kemudian menjadikan Anda spesial. Kenapa menjadikan Anda spesial? Karena gini, hari ini kita nggak boleh sama dengan orang lain gitu. Hari ini kita harus menjadi pribadi yang berbeda dengan punya personal branding sendiri. Contoh, ketika tadi saya tanya Tika kenapa hubungi saya tanya gitu. Kenapa saya menanyakan seperti itu kepada siapapun? Ketika saya mengisi materi, saya pengen tahu alasannya gitu. Oh ternyata alasannya itu. Jadi saya berpikir, oh oke, berarti saya dikenal karena itu. Nah itu dia. Kemudian selain kemudian mungkin dihubungi personal oleh Ibu Purnami ya. Jadi saya rasa dari sekian banyak orang, kenapa kemudian saya gitu kan? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita dan mungkin orang lain yang kita jumpai. Nah, berarti kita harus menjadi orang yang berbeda secara positif ya, dalam artian bahwa orang harus gampang mengingat kita. Jadi kita harus punya yang namanya personal branding. Nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah manfaat public speaking ini banyak relasi teman-teman. Hari ini saya menambah relasi lagi di kampus ini gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ke depan kita akan banyak sekali berkolaborasi dalam program-program positif. Itu pentingnya, dan sometimes ketika kita perlu, saya juga bisa undang teman-teman dari sini untuk mengisi kegiatan saya. Gitu. Nah, etika komunikasi ini menjadi sangat penting karena tadi saya bahas ada etika komunikasi budaya, ada etika komunikasi politik bahkan, komunikasi kelompok, bahkan komunikasi digital. Ada etikanya kita dalam berkomunikasi kan. Ketika etika komunikasi budaya, kita tahu teman kita dari budaya yang berbeda, maka jangan sampai ini ada komunikasi menyinggung kawan kita. Usahakanlah kita harus harus bisa bersikap menyenangkan kepada siapapun dan menghargai setiap perbedaan karena itu sangat indah sekali, apalagi kita Indonesia beragam suku,
budaya, agama, dan ini menjadi poin plus kita sebenarnya. Kemudian etika komunikasi politik nggak usah kita bahas karena ranahnya bukan di sini. Kemudian komunikasi kelompok juga gitu, ketika teman-teman sedang berkelompok nih membuat sebuah kelompok, teman-teman juga harus tahu yang mana saatnya kita dominan, yang mana saatnya juga kita harus agak sedikit ngerem. Nah, itu penting. Nah, yang terakhir adalah etika komunikasi digital. Teman-teman saya yakin semua bawa handphone, punya smartphone, dan inilah yang harus dimanfaatkan secara positif. Jangan sampai kemudian kita terpapar informasi hoax dan justru menjadi penyebar luas itu. Jadi ada etika komunikasinya ketika kita share status, ketika kita share postingan di media sosial, usahakan adalah hal-hal yang bermanfaat. Next. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang mungkin saya nge-MC itu udah dari SMP ya. Saya ingat sekali dulu SMP saya nge-MC dibayar nasi bungkus dan karena kesenangan itu jadi basi gitu, karena kesorean saya makan. Nah, SMP itu saya dibilang belajar public speaking enggak juga gitu. Cuman karena memang ada bakat dan itu bisa dipelajari, jadinya semakin terasah sampai akhirnya ketemu dengan banyak orang-orang yang mungkin bagi setiap orang tuh susah ketemu ya, kayak saya pernah moderatorin Ernest, kemudian beberapa artis-artis di Indonesia gitu kan, orang-orang besar, orang-orang penting, dan ngisi materi di, kalau yang itu di Universitas Mahasiswati ya teman-teman, di Udayana juga dengan 3.000 orang. Hari ini saya ketemu dengan teman-teman di sini, saya sangat happy. Dan itu di Stikom tuh, di alumninya, nih alumni Stikom, itu yang saya pakai kebaya biru di Stikom. Next. Nah, saya yakin teman-teman tertarik dengan personal branding ini ya, karena personal branding ini adalah kamu ingin dikenal sebagai siapa, itu yang penting. Jadi jangan sampai kemudian Tika yang mana ya gitu. Jadi kan karena banyak Tika kan, jadi oh Tika marketingnya kampus Polnas gitu kan. Kemudian oh Tika moderator atau Tika presenter gitu, harus jelas gitu. Jangan sampai oh Tika yang itu tuh. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kita harus menentukan nih image kita apa, mission kita apa, value yang kita dapatkan dari diri kita apa, dan vision kita ini apa sih ke depan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Nah, kita bicara sedikit tentang pemanfaatan internet sehat ya. Ketika internet ini digunakan secara bersih, selektif, aman, dan kreatif, maka saya mengajak teman-teman untuk bersama nih memerangi informasi hoax atau berita hoax yang tersebar di media sosial. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian smartphone yang teman-teman punya ini bisa dimanfaatkan secara positif dan bisa meningkatkan kemampuan digital marketing teman-teman. Nah, tadi bicara personal branding, hari ini kita bicara digital marketing, dan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat lain yang mungkin bisa kita bahas ya. Cuman karena waktunya sedikit, kita lanjut lagi. Nah, literasi digital ini adalah sangat penting ya. Miss Internet ini ada di bawah naungan APKI, jadi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian kita bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan Bakti Kominfo untuk merealisasikan beragam program. Salah satunya adalah saya mengkampanyekan bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa khususnya di era milenial ini bisa paham yang namanya literasi digital itu seperti apa, pemanfaatan internet yang positif itu seperti apa, dan apa sih keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman bisa menggunakan gadget atau smartphone-nya ini dengan positif. Saya kira itu, jadi jangan sampai menghabiskan waktu untuk streaming YouTube seharian gitu kan. Apalagi dalam masa pandemi, kalaupun mencari informasi di YouTube, coba deh, apa yang bisa dilakukan ketika masa pandemi ini? Kegiatan kreatif apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa? Itu bagus gitu loh, dan hal-hal lain yang sifatnya lebih positif. Next. Nah, mahasiswa masa kini ini sebenarnya apa sih teman-teman gitu? Harapan saya mahasiswa masa kini bisa lebih cerdas, kemudian teman-teman harus lebih kreatif dan lebih produktif. Kenapa kemudian slide terakhir ini saya sampaikan seperti ini? Karena mungkin pada zaman dulu ya, ketika saya masih SMP, saya ingat banget kita mainannya Facebook, bahkan sebelumnya Friendster. Kalau ada yang kenal itu berarti kita seangkatan gitu ya. Kalau teman-teman yang sekarang mungkin kenalnya lebih ke Instagram, kemudian mainannya YouTube gitu kan. Sudah beberapa generasi meninggalkan Facebook ya, karena Facebook sudah diambil alih oleh orang tua kita. Jadi banyak sekali anak-anak yang kabur dari Facebook karena tidak mau ditauin aktivitasnya. Nah, ini saya banyak sekali temukan ketika saya mengisi materi di universitas-universitas, sekolah-sekolah SMA.
Nah, cuman bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan gawai kita atau handphone kita ini, itu yang harus teman-teman lakukan. Saya kira ketika bisa dimanfaatkan lebih positif, maka dampaknya juga akan lebih positif. Waktunya tinggal berapa? Sudah selesai. Oke, terima kasih. Tidak ini ya, tidak terlalu panjang ya, tapi lebih banyak kita akan ke tanya jawab. Kalau ada yang tanya-tanya tentang peluang apa yang bisa saya dapatkan di internet di era digitalisasi sekarang ini, boleh banget. Silakan, saya kembalikan ke Tika. Baik, terima kasih untuk Kak Dia atas pemaparan materinya yang sangat-sangat menginspirasi kita, tentunya juga sharingnya ya tentang communication skill untuk adik-adik mahasiswa baru Politeknik Nasional Denpasar. Mungkin bisa dicoba setelah ini diterapkan dengan baik tentunya. Dan untuk adik-adik semua yang mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Kak Dia, langsung saja tuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Jangan lupa isikan nama, prodi, dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaannya apa. Dan sudah ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah masuk. Itu yang pertama, kita bacakan dulu. Ini dari Ria Premayanti, program studi akuntansi. Kak, bagi pengalamannya dong untuk perjalanan kakak dari sebelumnya hanya seorang yang bukan siapa-siapa bisa menjadi Miss Internet Bali dan juga bahkan menjadi Miss Internet Indonesia. Oke, saya langsung jawab aja kali ya. Dari siapa tadi? Dari Pria. Oke. Jadi Pria, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini kok sebenarnya pertanyaannya beberapa kali juga ditanyakan oleh orang lain kepada saya gitu, dan saya bahkan ingin mengulas ini dalam satu konten YouTube khusus karena menurut orang lain ini katanya menarik gitu, dan saya baru sadar akhirnya ini menjadi satu hal yang menarik dalam diri saya. Jadi kalau saya cerita lebih dalam, dulu saya MC dari SMP, kemudian lebih sering ngambil job-job MC, kemudian beralih ke moderator, kemudian saya sempat jadi waktu Gunung Agung erupsi 400 kali gempa sehari itu, teman-teman mungkin di rumah ya lagi masuk keluar kamar gitu kan, lagi ada gempa keluar lagi. Nah, saya itu ada di zona merah, dan antara zona merah dan kuning di Polsek Rendang, Karangasem. Saya waktu itu di Kompas TV Dewata, saya reporter live langsung ke Jakarta, dan saya adalah orang media nih sebenarnya backgroundnya gitu. Nah, karena saya ngambil kuliah ilmu komunikasi, saya merasa harus ada sesuatu hal yang beda dari diri saya daripada teman-teman yang lain gitu. Suatu hal yang positif yang harus kita ambil adalah, misalnya ya, ketika teman-teman satu kelas ada 46 orang gitu, apa sih yang membuat dosen itu ingat sama kalian? Apa sih yang membuat kalian berbeda dari yang lain? Itu yang harus kita cari. Berbeda dalam tanda kutip positif ya, jangan yang berbeda yang nyeleneh kan. Nah, kemudian dari sana saya sering bantu nih penelitian-penelitian dosen. Saya kebetulan datang dari keluarga yang sederhana, jadi dari dulu bapak ibu saya tuh merantau. Saya besar di daerah Ubud dari kecil, jadi saya dibesarkan oleh situasi dan kondisi pasar, karena ibu saya jualan untuk karena banyak bule kan, jadi saya di sana belajar komunikasi dari kecil. Jadi saya udah jualan dari kecil, udah belajar bahasa Inggrisan ini karena mendengar saja gitu kan, 10,000. Nah, dari kecil tuh saya suka gitu-gitu. Nah, kemudian dari background keluarga juga, kemudian saya juga punya semangat akhirnya. Jadi saya sekolah di Udayana, itu beasiswa bidik misi, kalau teman-teman tahu, itu beasiswa yang membuat saya bisa merasakan nih bangku kuliah. Sebelumnya mungkin karena kan kita kehidupan pasang surut ya, abis bom Bali itu benar-benar nih, keluarga saya tuh benar-benar down, dan kita harus benar-benar bangkit lagi. Dan saya dari sana sudah memutuskan bahwa setelah SMP saya udah nggak boleh minta uang sama orang tua. Jadi setelah SMP saya mulai jualan-jualan nih gitu, jualan macam-macam lah pokoknya, itu sambil job-job MC gitu. Dan dari situ saya ketemu dengan banyak orang. Saya mulai ikut lomba-lomba dari SMA, lomba karya tulis, debate competition, dan lomba-lomba lainnya. Kemudian mulai dikenal lagi, kemudian singkat cerita akhirnya di kampus juga menjadi wartawan kampus. Jadi kalau di Udayana dulu satu berita itu dibayar 40.000 kalau beritanya bagus dan naik ke website. Jadi semua mahasiswa yang pengen punya uang tambahan rajin-rajin nulis berita gitu. Ketika di ACC, wah menyenangkan. Satu bulan
kita kayak gajian, jadi hanya segelintir nih yang jadi wartawan kampus, salah satunya adalah saya, dan itu sangat menyenangkan. Sampai akhirnya saya mencoba ikut Miss Internet ini karena gini, Miss Internet ini tuh bukan beauty pageant, jadi bukan satu hal yang teman-teman pikirkan lenggak-lenggok di panggung, itu saya nggak bisa, karena saya orang lapangan. Saya bahkan baru belajar catwalk ketika saya maju ke nasional. Saya tuh jadi cerita uniknya adalah ketika saya di final dari Bali, mewakili Bali ke nasional, saya nggak percaya diri karena saya tuh bukan model kan. Sementara yang lain-lain dari provinsi lain tuh tinggi-tinggi, cantik-cantik. Terus saya udah minder duluan. Akhirnya saya merasa bahwa apa yang membuat saya berbeda dan saya menjadi diri saya sendiri. Jadi ketika semua orang sibuk dengan dia sibuk belajar, sibuk menyiapkan diri. Saya waktu itu tuh berharap supaya saya tidak jatuh aja di panggung. Jadi itu aja doa saya sendiri karena saya pertama kali dalam hidup menggunakan heels 17 cm itu saya nggak pernah gitu. Dan menurut saya, waduh ini hal baru dalam hidup saya gitu. Tapi akhirnya melewati itu dan akhirnya Miss Internet sekarang justru lebih banyak sharing tentang literasi digital dan hal-hal seperti ini. Jadi kita apa ya? Lebih kepada mengedukasi masyarakat gitu. Yang saya harapkan juga teman-teman bisa memetik sesuatu hal yang positif dari pengalaman saya bahwa ketika kita berawal dari bukan siapa-siapa, belum tentu kita tidak bisa jadi siapa-siapa gitu. Jadi jangan pernah minder dengan background dari mana kita berasal. Cuman hidup ini kita yang menjalani, jadi kita yang menentukan track kita kemana. Kita yang menentukan polis line kita sampai di mana, dan kita yang menentukan misi-visi kita seperti apa gitu. Sehingga tujuan kita tercapai. Saya kira kalau kita meyakini itu dan dengan etika dan komunikasi yang baik, saya kira kesempatan keberhasilan teman-teman sangat terbuka. Baik, terima kasih untuk sharingnya atas pengalamannya sendiri ya Kak ya. Sudah dijelaskan dari awal bagaimana akhirnya bisa menjadi seorang Miss Internet Bali dan juga Miss Internet Indonesia. Jadi kalau gimana-gimana kita lebih banyak discuss di sosial media boleh, di Instagram. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan ini dari Nimade Rika Altari, program studi akuntansi. Maaf Kak, saya mau bertanya, misalnya kita bertanya kepada teman masalah seputar pelajaran di kampus, tapi dia tidak merespon dengan baik atau istilahnya kurang respect. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Oke. Jadi ini seperti saya bertanya tapi ketika nggak terlalu respon gitu ya, mungkin nggak lama dibalasnya atau mungkin ketika dibalas responnya kurang seperti yang diharapkan. Nah, saya kira ini kembali lagi ke tujuan kita bertanya. Apakah tujuan kita bertanya adalah untuk mengkonfirmasi? Apakah tujuan kita bertanya itu plek-plek hanya ingin tahu semua dalam hatian, nyontek dong gitu. Nah, itu kan beda ya. Nah, beda konteks. Jadi beda tujuan, beda juga penerimaan. Cuman ketika kita sudah menggunakan bahasa yang bagus, tujuan kita sebenarnya baik, tapi ternyata penerimaannya kurang baik, kita juga tidak boleh berpersepsi di awal. Seperti yang saya katakan tadi, ini kok lama sih dibalasnya? Kok kayaknya dia murung sih, kayaknya dia nggak ini. Nah, jangan begitu. Jadi kita berusaha melakukan komunikasi. Oh ya, kemarin aku sempat chat kamu, tenggelam ya chatnya ya. Aku sempat nanya begini-begini loh. Nah, pada saat ketemu. Jadi jangan, dia nggak balas chat aku nggak mau lagi nanya sama dia gitu misalnya. Jangan begitu. Jadi coba dibenahi komunikasinya. Karena ketika nanti kita sudah bertanya, teman kita akan menjawab, oh iya loh, jadi ada alasan yang kita terima. Oh ya, kemarin aku nggak sempet loh karena ini. Atau mungkin ya soalnya kemarin aku lagi ada gini. Nah, sehingga kita tidak boleh berpersepsi. Kita harus menggunakan cara kedua, yaitu mengkonfirmasi. Baik, jadi dikonfirmasi dulu, ditanyakan dulu kenapa, ada masalah apa, kenapa dijawabnya lama, dan sebagainya. Jadi aku ganggu ya gitu misalnya. Kita juga tahu kenapa sih dia tidak menjawab, jadi kita tidak berpersepsi lain-lain gitu. Contoh seperti ini sekarang, chat saya kan masuk nih banyak, kayak nanya sesuatu, cuma saya nggak mungkin kan main handphone di sini karena tidak menyenangkan sekali. Akhirnya tadi saya sudah bilang, saya lagi ada acara ini, sejam lagi saya respon semua ya gitu. Jadi kita jelas memberikan konfirmasi ke orang. Gitu. Baik, selanjutnya ada masih dua pertanyaan lagi. Mungkin yang pertama ini saya akan sampaikan dari Ari, program studi UPW, Usaha Perjalanan Wisata. Yaitu terus terang saya baru pertama kali mendengar tentang Miss Internet. Nah, kalau boleh tahu, main job dari Miss Internet itu apa? Misi dan goals dari seorang Miss Internet itu apa? Oke, seperti yang mungkin sedikit saya jelaskan tadi, kalau kita bicara mengenai Miss Internet ini ada di bawah naungannya APSI, jadi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
yang kemudian ada di beberapa wilayah di Indonesia. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan juga Bakti Kominfo untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan literasi digital. Jadi seperti Februari kemarin, saya ke Papua, saya didelegasikan untuk bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana penggunaan internet yang baik, bagaimana penggunaan internet yang cerdas, kemudian kita berusaha untuk memberikan akses internet di daerah-daerah yang memang belum terjangkau gitu dengan kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Selebihnya adalah saya lebih banyak sharing-sharing begini ke mahasiswa, sekolah-sekolah, ibu-ibu gitu kan. Kemarin juga sempat mengisi dengan Ibu Gubernur ya, jadi terkait dengan bagaimana kemudian digital parenting. Jadi anak-anak sekarang udah mulai menggunakan handphone, bagaimana pengawasan orang tua. Saya kira ini kompleks sekali. Jadi kalau kita harus menghapuskan dalam artian janganlah kita menganggap bahwa ketika kita menjadi seorang duta, tugas kita hanya menghadiri acara atau menjadi pagar ayu. Jadi itu harus mulai dibenahi persepsi itu, karena menjadi seorang duta ini adalah seorang role model, bukan hanya ketika saya make up manner lalu saya menghadiri acara, bukan seperti itu, tapi bagaimana kemudian kita menjadi seorang duta bisa menjaga dalam artian secara personal kita dikenal baik, menjaga etika ketika kita bertemu dengan orang lain, dan bisa bermanfaat gitu. Itu yang paling penting. Jadi untuk teman-teman yang merasa punya kemampuan public speaking yang bagus, kemudian paham tentang literasi digital, apalagi kemudian ini adalah kesempatan bagus untuk teman-teman semua mengembangkan diri, bergabunglah di Miss Internet gitu. Nanti saya akan informasikan lewat Bu Purnami ketika ada seleksi berikutnya. Baik, terima kasih untuk Kak Dia. Jadi kalau misalkan adik-adik calon mahasiswa berpolitik nasional Denpasar ini mau bergabung atau mengikuti seleksi Miss Internet, itu bisa? Bisa. Selama pandemi ini tetap berjalan? Kalau seleksi Miss Internet memang kan kita setiap tahun ya, cuma untuk tahun ini belum ada dibuka. Jadi kita tunggu informasi dari pusat. Ketika sudah ada instruksi, maka kita akan melakukan pemilihan di masing-masing provinsi yang kemudian mengirimkan delegasinya ke tingkat nasional seperti itu. Baik, jadi mungkin untuk teman-teman yang tertarik bisa nanti diinformasikan oleh Kak Dia lewat Bu Purnami yang nanti akan disampaikan langsung ke calon mahasiswa baru yang mungkin ingin mencoba menjadi Miss Internet. Dan selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Nilu Vilayanti dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Kak, saya mau tanya, public speaking saya sangat jelek karena saya kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Yang saya tanyakan bagaimana ya caranya agar saya bisa lebih percaya diri lagi. Mungkin ada tips. Oke, sebenarnya saya ada slide yang lebih panjang ya yang bahas tentang public speaking karena hari ini saya rasa mahasiswa ini penting sekali punya public speaking skill yang memadai karena kembali lagi kita harus menjadi mahasiswa yang berbeda dari yang lainnya karena ketika semua IPK-nya sama, maka apa yang membuat kita berbeda dengan yang lain itu yang harus kita cari. Makanya skill public speaking ini menjadi sangat penting karena ketika kita mencari pekerjaan misalnya ya di wawancara, wah ini IPK-nya lampirannya sama nih, apa yang membuat kita berbeda? Gitu. Oh ternyata public speaking-nya lebih bagus. Jadi ketika dia kerja di sini, otomatis dia akan membawa nama perusahaan lebih bagus. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah gini, tidak hanya public speaking, tapi juga penampilan. Penampilan ini bukan berarti kita harus menggunakan benda-benda mahal, bukan gitu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk tampil bersih dan wangi dalam setiap kesempatan. Itu yang penting. Kalau mahasiswa kan itu mengubah mood ya. Kalau misalnya, telat bangun terus tiba-tiba langsung berangkat ke kampus gitu, tiba-tiba nggak konsen aja seharian itu gitu kan. Nah ini juga, jadi jangan sampai tidurnya terlalu larut juga gitu kan, sampai mengganggu aktivitas besoknya. Nah, khusus terkait dengan public speaking, sebenarnya ada nggak tipsnya Kak? Ada. Jadi yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita dulu. Apa yang membuat kita gugup? Misalnya, saya ketika diminta untuk presentasi ke depan, saya merasa sangat gugup. Padahal saya sudah well prepare, udah buat catatan kecil, udah belajar semalam suntuk, tapi kok pada saat presentasi nggak keluar semuanya. Nah, ini ada nih orang-orang yang seperti ini. Jadi tipsnya adalah yang pertama, kenali diri kamu. Dan apa yang membuat kamu tidak nervous? Pertama, contohnya ya, seperti saya pribadi. Saya tuh kalau gugup, biasanya tuh cukup dengan ini. Jadi udah selesai. Jadi saya cuma mainin tangan gitu, udah deh gitu. Saya meyakinkan diri dan saya berdoa. Udah selesai gitu. Ada juga teman saya yang harus dia tarik nafas, harus cooling down dulu, baru kemudian dia bisa
menjelaskan sesuatu. Nah, semua orangnya beda-beda. Itu yang pertama. Kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Yang kedua adalah ada tipe orang yang harus well prepare. Jadi kalau seperti saya, yaudah besok temanya apa ya? Jadi saya harus jelaskan tentang apa gitu. Minimal saya tahu siapa yang saya ajak bertemu, temanya apa, budayanya seperti apa. Jadi saya tidak salah dalam pronunciation, dalam apa ya, announce sesuatu ya. Itu. Kemudian yang ada tipe-tipe orang yang harus mencatat dulu gitu. Oke, nanti saya mau presentasi di kelas, saya harus catat poin-poinnya dulu biar ini nggak tertinggal. Ada juga yang kayak gitu. Nah, yang harus dihindari adalah presentasi dengan total membaca. Apalagi ketika membuat presentasi yang tulisan aja, nah itu harus dihindari. Karena itu akan cenderung membuat orang bosan. Jadi jangan takut untuk berimprovisasi selagi tidak jauh dari kontennya. Tuh. Yang selanjutnya adalah berusaha tampil percaya diri. Karena gini, pesan yang kita sampaikan tidak akan sampai dengan baik kepada audiens kita ketika kita tidak menyampaikan dengan percaya diri. Contoh seperti misalnya saya hari ini, ketika saya tidak percaya diri, saya pasti akan lebih banyak menunduk atau mungkin lebih banyak melakukan aktivitas lain yang mengganggu penglihatan teman-teman gitu ya di rumah. Nah, cuman saya berusaha untuk saya berbicara dengan lugas, kemudian saya percaya diri menyampaikannya, otomatis juga teman-teman memberikan feedback yang positif. Biasanya kalau misalnya ini diadakan secara langsung, saya biasanya jalan nih. Jadi saya jalan ke tengah-tengah mahasiswa, saya sapa satu-satu yang di dekat saya. Dan kita harus peka juga. Yang terakhir kita harus peka. Apakah audiens kita masih on nggak dengan apa yang kita sampaikan? Itu. Ketika kita bicara dengan banyak orang, terus tiba-tiba ada yang nguap-nguap, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang sudah menarik badan ke belakang, itu tanda itu dari psikologi komunikasi sudah mulai ada rasa kebosanan ketika itu adalah acara depan umum ya. Maka dari itu kita sebagai speaker harus bisa apa yang kita lakukan untuk menarik lagi dengan menyampaikan juk-juk kecil atau mungkin dengan menambahkan sesuatu hal yang membuat menyenangkan, contoh menayangkan video dan lain-lain. Itu yang harus tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang mungkin merasa kurang percaya diri. Nanti kita bahas lebih banyak lagi lah pokoknya. Baik, terima kasih untuk Kak Diah atas tipsnya, mungkin sangat bermanfaat untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang nanti akan setelah pandemi selesai itu akan kembali kuliah tatap muka dengan dosen, mungkin bisa langsung diterapkan ya bagaimana presentasi di depan dosen yang baik dan benar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Diah. Dan terima kasih sekali lagi Kak Diah sudah hadir di sini untuk menyapa calon mahasiswa baru Politeknik Nasional Denpasar dan menyampaikan sharing yang sangat-sangat luar biasa, tentunya menambah informasi kita juga hari ini. Dan sebelum kita akhiri dan kita lanjut ke pembicara kita yang terakhir, kita akan menyaksikan dulu hiburan akustik dari mahasiswa Politeknik Nasional Denpasar. Untuk itu selamat. In the road of our life.
history. Can you see? Can you laugh? And all they say is so. Let it roll. Oke, kita nyanyi sama-sama. When you fall to the out, when you sleep on outside, you down, 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 down. Put your arms around the goal of my lifetime. You are, let it roll. Semangat pagi, kembali lagi di acara PKKMB Politeknik Nasional Denpasar 2020 yang tadi kita sudah mendengarkan bersama materi yang disampaikan oleh Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, dan juga Kak Diah Desi. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara kita yang keempat, tapi saya ingatkan kembali untuk adik-adik merangkum materi kita yang terakhir pada pagi hari ini. Jangan lupa isikan nama dan juga nama pembicara, dan yang terakhir materi yang disampaikan. Dan jika sudah siap, kita akan lanjut untuk mendengarkan pembicara keempat kita dari Senat Mahasiswa yang langsung hadir di sini adalah Ketua Senat Mahasiswa, yaitu Kardila. Selamat pagi, Kardila. Selamat pagi, Ketika. Selamat pagi tentunya. Dan Kardila ini baru saja dilantik menjadi Ketua Senat Mahasiswa periode 2020-2021. Sudah siap untuk menyampaikan materinya? Ya, sudah siap. Sudah siap. Langsung saja siap screen terlebih dahulu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi pada teman-teman semua, karena mungkin umurnya nggak beda jauh ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ketua Senat Mahasiswa Politeknik Nasional Denpasar dengan masa jabatan 2020-2021. Kira-kira dari teman-teman mungkin ada yang udah tahu apa sih Senat Mahasiswa, tapi mungkin ada dari teman-teman juga ada yang baru mendengar atau baru pertama kali mendengar kata Senat Mahasiswa. Nah, di depan adalah logo kami yang tahun lalu baru diubah. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, maksudnya, yang baru saja dilantik kemarin, pada tanggal 5 September 2020. Ini adalah gambar yang diambil ketika proses serah terima jabatan dan pelantikan Senat Mahasiswa. Ini adalah kepengurusan Senat lama dan Senat baru. Jumlahnya di sini terbatas sedikit karena mengingat saat ini kondisi pandemi yang tidak memungkinkan. Next. Nah, ini adalah Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat. Dua-duanya perempuan ya. Ketua Senatnya bisa dipanggil saya sendiri. Biasa dipanggil lebih akrabnya dengan nama Dila. Dan wakil saya adalah Chandra, yang pada hari ini tidak bisa
ikut atau tidak bisa bergabung dalam kegiatan pada hari ini. Namun nanti ketika ada kegiatan senat atau dari kampus, Chandra juga akan ikut ambil bagian. Nah, teman-teman nanti bisa lebih mengenal anggota-anggota senat dan senat itu seperti apa, seperti itu. Ini adalah wakil dan ketuanya, ketua dan wakil senatnya maksud saya. Next. Nah, ini adalah dua wanita cantik. Yang pertama itu ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Itu Rosita dan Sinta. Mereka berdua adalah dari prodi akuntansi. Semesternya saya lupa. Yang selanjutnya nah, ini tim hijabersnya saya. Bendahara 1 dan bendahara 2. Jesila adalah senat yang lama, kemudian direkrut kembali untuk menjadi senat yang baru. Yang kedua itu ada Sasi. Sasi ini baru bergabung tahun ini menjadi anggota senat dan langsung mendapat posisi bendahara 2. Selanjutnya, nah ini adalah bagian divisi Kominfo dan informasi, komunikasi dan informasi maksud saya. Ada Jaya sebagai desainnya dan naratornya Tiara. Jadi mereka berdua inilah yang akan mengelola segala media sosial yang berkaitan dengan senat. Contohnya Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu ada divisi sosial dan kesejahteraan mahasiswa. Yang koordinatornya itu ada Kak Denny dan anggotanya itu ada Yosef. Nah, mereka berdua yang akan mengurus bidang sosial dan kesejahteraan mahasiswa. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa ada yang bermasalah dengan keuangan atau ada apapun yang berkaitan dengan mahasiswa dan kampus, yang menjembatani itu adalah divisi sosial dan kesejahteraan mahasiswa ini. Jadi nanti teman-teman bisa menyampaikan bisa dibilang saran dan pendapatnya gitu untuk kampus. Jadi nanti tim divisi sosial dan kesejahteraan masyarakat inilah yang akan menyampaikan ke bidang atau ke kampus langsung seperti itu, atau kepada dosen yang bersangkutan. Nah, ini adalah divisi pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Jadi kita ada seni tari, itu dikoordinator oleh Nina, dan olahraga itu ada Kak Rendra yang koordinatornya. Kemudian untuk wirausaha itu dikoordinator oleh Kak Ignatius, dan untuk musik, seni musik maksudnya, dikoordinator oleh Kak David. Nanti mereka semua yang akan mengkoordinator atau misalnya contohnya ada kegiatan wirausaha, seperti itu. Jadi bisa menghubungi Kak Ignatius seperti apa. Seni tari, kalau misalnya kan di Bali itu kan banyak banget kayak seperti hari raya gitu, dan ada tariannya, nanti dikoordinasi oleh Kak Nina. Nah, kalau musik begitu juga dan olahraga begitu juga. Jadi kalau setiap misalnya ada perlombaan atau apa, mereka lah yang akan mengkoordinasikan. Kemudian menyampaikan kepada bidang kemahasiswaan seperti itu. Nah, dari awal tadi udah saya bilang, kira-kira teman-teman udah ada yang tahu nggak sih senat itu apa? Dan apa sih fungsi senat itu sebenarnya? Gitu. Dan kenapa bisa ada di kampus gitu? Jadi senat itu sebenarnya suatu organisasi yang kalau misalnya SMA itu kayak OSIS gitu. Nah, kalau di perguruan tinggi, tingkat perguruan tinggi atau universitas gitu, ada yang namanya senat. Senat itu seperti dewan perwakilan mahasiswa yang memiliki peran penting sebagai lembaga konstitutif bagi organisasi di bawahnya. Tapi kita nggak, sebenarnya ada organisasi lain sih seperti kayak UKM tadi, tapi itu kita jadiin satu gitu.
Nah, pasti sering dengar juga nih, BEM. Apa sih bedanya BEM dengan Senat? Jadi teman-teman bisa baca sendiri, BEM itu lebih mengarah ke eksekutor kegiatan dalam kegiatan pemerintah seperti presiden dan kabinetnya. Nah, sedangkan Senat mahasiswa itu berperan sebagai legislatif atau DPR pembuat peraturan perundang-undangan. Contohnya gini deh, simpelnya BEM itu di atasnya Senat. Jadi seperti ya BEM itu seperti presidennya dan Senat itu sebagai dewan perwakilan rakyatnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada Senat Mahasiswa Report. Ini adalah kegiatan-kegiatan Senat Mahasiswa yang sebelumnya sudah berlangsung atau tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan. Itu seperti ada pemberian 2 unit sanitizer chamber itu dan masker dan cairan disinfektan juga. Untuk saya itu adalah karya mahasiswa yang sebelumnya ditampilkan tadi. Yang kedua itu dari mahasiswa untuk mahasiswa. Maksudnya gimana sih? Jadi kita ada kegiatan yang namanya pengumpulan ini dalam masa pandemi COVID kemarin, awal-awal bulan. Jadi itu banyak mahasiswa yang dirumahkan. Nah, kita ada inisiatif sendiri dari program kerjanya Senat. Maksudnya saya juga adalah Senat yang lama dulu, yang lama, kemudian menjadi Senat yang baru sekarang. Tapi ini adalah kegiatan Senat yang lama. Kita mengumpulkan beberapa seperti uang, bahan sembako yang kemudian dibagikan ke teman-teman semua. Ini juga salah satu Senat Mahasiswa Report yang sudah berjalan seperti jalan santai dan udara yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Miss Emi, dan kemudian ada hiking Gunung Batur dan bakti sosial itu diadakan di Pura Pasar Agung yang terletak di bawahnya Gunung Agung seperti itu. Nah, untuk kepengurusan Senat Mahasiswa masa jabatan 2020 sampai 2021, jadi kita akan ada program kerja ke depannya. Apa aja sih yang akan kita lakukan? Yang pertama itu festival rakyat oleh seluruh mahasiswa. Gambarannya seperti ini. Setiap jadi mungkin dari teman-teman ada yang suka atau yang ingin bergabung dalam kegiatan aksi sosial. Nah, di sini kita akan mengadakan aksi sosial. Contohnya misalnya tadi kayak kita berbagi ke rumah kanker Bali seperti itu. Tapi nanti mungkin temanya akan lebih beda lagi. Kemudian peningkatan kreativitas mahasiswa, itu kita akan mengadakan seperti contohnya lomba-lomba. Tapi kalau dalam masa pandemi seperti ini mungkin agak sulit dilakukan dalam bentuk offline dan kemungkinan akan dialihkan menjadi online seperti itu. Kemudian ada family time Senat Polnas. Jadi itu ini oke, kita lanjutkan family time Senat Polnas. Nah, ini sebenarnya lebih pendekatan antara Senat sebagai koordinatornya, pendekatan dengan pihak-pihak kampus atau para mahasiswa yang ada di kampus. Jadi nanti mungkin akan ada kegiatan yang seperti team building seperti itu. Jadi kita lebih mengenal satu sama lainnya gitu. Yang terakhir itu ada peningkatan minat dan bakat mahasiswa. Nah, yang tadi kira-kira ada yang punya bakat di bidang musik, bisa hubungi Kak David. Oh, tari, bisa hubungi Kak Nina tadi. Atau ada yang wirausaha, bisa hubungi Kak Ignatius. Dan olahraga juga bisa hubungi Kak Rengga, seperti itu. Jadi nanti itu akan ada lomba-lomba yang akan di-share ke grup-grup. Dan teman-teman dapat mengikuti dan silakan menghubungi koordinator-koordinator dari Senat Mahasiswa, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasi mengenai Senat Polnas,
Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita dan follow juga akun Senat Polnas. Jadi tuh nanti bakal ada kegiatan-kegiatan terbaru atau berita-berita penting, atau contohnya seperti kayak ada beasiswa dari kampus, nanti akan disampaikan di akun Instagram dan akun Facebook Senat Polnas. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi teman-teman dapat silakan buka handphonenya, buka Instagramnya atau buka Facebooknya, kemudian follow akun Senat Polnas, sama invite juga Facebooknya Senat Polnas. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk Gila atas penyampaiannya terkait tentang Senat Mahasiswa, dan mungkin untuk adik-adik sekalian yang belum memfollow akun Instagram atau Facebook dari Senat, silakan langsung sekarang di-follow @senat_polnas untuk Instagramnya dan Facebooknya Senat Polnas. Jadi bisa di-like atau di-add Facebooknya. Dan kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab, yang dimana tadi Ibu Purnami belum melakukan sesi tanya jawab, dan kita undang kembali Bu Purnami untuk bergabung bersama kita dan juga Dila sebagai Senat Mahasiswa, perwakilan dari Senat Mahasiswa. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk adik-adik semua yang ingin bertanya langsung ke Kak Dila. Silahkan taruh atau cantumkan pertanyaan langsung pada kolom komentar. Jangan lupa isikan nama, lalu prodi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, serta pertanyaannya apa. Kita undang kembali untuk Ibu Purnami. Selamat siang, Ibu Purnami. Baik, selamat siang, Kak Tika. Kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Ibu sudah siap? Oke, sudah. Sudah siap ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk Ibu Purnami terlebih dahulu. Itu pertanyaannya, Ibu, berapa jumlah UKM di Polnas? Dan kalau UKM yang kita inginkan tidak ada di Polnas, tetapi kita berencana untuk membuka UKM tersebut, apa saja persyaratannya? Oke, baik. Terima kasih, Kak Tika. Jadi untuk pertanyaan tadi langsung saya jawab. Untuk saat ini UKM yang aktif itu ada 4 UKM tadi yang sudah saya sebutkan, dibagi 4. Nah, kalau untuk UKM olahraga, seperti kemarin juga ada yang mengusulkan adanya voli. Nah, kalau seandainya ada yang memang tertarik untuk membentuk UKM baru, itu juga sangat silakan. Jadi misalnya ada yang mau bentuk UKM misalnya basket, seperti itu. Jadi silahkan kumpulkan teman-temannya, berkoordinasi dengan koordinator UKM olahraga, juga dengan Kardila sebagai ketua senatnya, dan nanti silahkan dikomunikasikan dengan kampus. Apabila nanti kampus ada yang bisa dibantu dan memungkinkan untuk dibantu, itu akan difasilitasi seperti itu. Berarti menghubungi dari pihak Senat terlebih dahulu, nanti Senat yang akan mendiskusikan kembali dengan kemahasiswaan, begitu ya Ibu ya? Iya, betul sekali Kak Tika. Baik, kita akan lanjut lagi untuk ke pertanyaan yang kedua, itu dari Adi, usaha perjalanan wisata. Jika saya mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik, dan saya juara tetapi tidak membawa nama Polnas, tetapi membawa nama daerah saya, apakah saya mendapatkan poin SKP? Oke, baik. Terima kasih Kak Tika. Jadi poin SKP itu dihitung sejak mahasiswa tersebut tercatat resmi sebagai mahasiswa. Misalnya kalau Adi ternyata prestasinya itu ketika SMA gitu kan, jadi itu belum bisa dihitung jadi poin SKP. Tapi kalau ketika dia berprestasi ketika sudah pun dia mewakili kabupatennya atau mewakili provinsi Bali misalnya, tidak secara langsung mewakili Polnas, itu tetap akan kita akui sebagai satu poin SKP dengan menunjukkan bukti sertifikat ataupun piagam penghargaan seperti itu. Berarti masih tetap diakui ya Ibu ya? Iya, betul. Baik, mungkin informasinya sudah cukup jelas tentang SKP, jadi buat adik-adik yang atlet atau mengikuti lomba di luar, tidak membawa nama kampus Polnas, tapi punya sertifikatnya, itu bisa ditujukan dan bisa dijadikan sebagai poin SKP tentunya. Dan kita lanjut lagi, Bu. Di sini ada pertanyaan untuk Ibu Purnami juga dari Maria, usaha perjalanan wisata. Pertanyaannya, setelah lulus dari Polnas, apakah bisa kerja di kantor dinas pariwisata? Oke, baik. Untuk Maria, jadi sebenarnya itu bisa
Dinas Pariwisata. Kalau untuk sebagai seorang calon PNS, CPNS itu tergantung dari formasi. Kalau untuk tahun kemarin silakan dicek, formasi untuk Kementerian Pariwisata itu ada berapa dan tingkatannya yang diminta seperti apa. Biasanya ada yang diminta untuk, angkatan atau jurusan, seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya non-PNS, misalnya pegawai kontrak atau honorer, nah itu harus aktif mencari informasi dan biasanya pun dari kampus kalau ada informasi tentang lowongan pekerjaan, baik yang dari swasta atau non-swasta, akan kita informasikan di grup mahasiswa seperti itu. Jadi masih bisa. Baik, terima kasih untuk Ibu Purnami. Kita lanjut dulu untuk pertanyaan bagi Kak Dila. Di sini ada pertanyaan untuk Kak Dila dari Dijan, program studi akuntansi. Kak, cara bergabung menjadi anggota Senat Mahasiswa itu apa saja? Gitu. Tadi namanya Dian ya? Namanya Dian. Oh, Dian. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, pertama-tama syarat untuk menjadi anggota Senat itu kamu harus aktif dalam berbagai bidang. Nanti kemudian Senat akan membuka open recruitment. Nah, tadi tuh ada beberapa bidang kan, misalnya kamu kayak lebih ke apa? Misalnya kamu lebih kreatif ke desain atau apa. Nah, kita tadi tuh punya bidang namanya divisi Kominfo. Jadi komunikasi dan informasi. Jadi kamu nanti bisa masuk ke bidang tersebut. Jadi kamu bisa lebih aktif lagi mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh Senat dan diadakan juga oleh kampus seperti itu. Baik, mungkin seperti itu cara untuk bergabung menjadi anggota Senat Mahasiswa ya. Dan kita akan lanjut lagi. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Purnami. Ibu Purnami dari Komang Arista Anastasia. Itu pertanyaannya ini dari D3 Akuntansi. Pertanyaannya tadi kan dijelaskan beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang aktif di bidang akademik dan non-akademik. Pada saat saya melakukan pendaftaran awal di Polnas, di sana tertera ada diskon sebesar 10% untuk pendaftaran gelombang 2. Bagaimana itu ya Ibu? Baik, terima kasih Arista. Jadi terima kasih juga sudah mendaftar di periode ataupun gelombang awal di Politeknik Nasional Denpasar. Jadi untuk kontaknya Arista itu sebenarnya sudah didata oleh tim marketing ketika awal melakukan pendaftaran. Jadi nanti ketika Arista ingin melakukan pembayaran atau bisa di awal, itu silahkan nanti konfirmasi ke front office di Polnas. Setelah konfirmasi ke front office, nanti akan dicek apakah betul Arista itu sebagai pendaftar di gelombang kedua untuk mendapatkan diskon potongan 10%. Setelah itu nanti dari front office ataupun misalnya kalau dari Arista langsung nanti akan melakukan konfirmasi ke bagian keuangan, yaitu ke Pak Bagus Manuabe yang tadi sudah mengisi di sesi yang pertama seperti itu. Baik, sudah cukup jelas informasi yang disampaikan oleh Ibu Purnami. Dan satu pertanyaan lagi di sini datang dari Sagung Sekar dari program studi akuntansi untuk Ibu Purnami. Mohon diberikan tips dan trik agar mahasiswa kelas karyawan selalu semangat melakukan perkuliahan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kelas karyawan itu memang dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada di Politeknik Nasional Denpasar. Jadi mungkin akan lebih cocok kalau dijawab oleh Kak Kardila, karena Kak Kardila itu dia bekerja, tapi dia juga seorang mahasiswa yang aktif, ikut ada perlombaan ataupun kompetisi dan bisa sebagai ketua senat dan juga teman-teman pengurus senat yang lain pun di Polnas itu banyak yang sudah bekerja. Nah, tips dan triknya adalah bagaimana kita bisa memanage waktu. Tidak hanya mahasiswa yang di sini, saya pun dulu ketika saya kuliah itu saya juga sambil kerja. Jadi sebenarnya bekerja sambil kuliah itu adalah melatih bagaimana cara kita untuk memanage waktu dan cara kita untuk mengefektifkan waktu kita gitu. Misalnya kalau memang jam sekian sampai jam sekian, jam 8 sampai jam 4 kita kerja dan memang jam 7 atau jam 6 sore sampai jam 10 adalah waktu kita untuk kuliah, ya jadi kita harus bertanggung jawab. Misalnya nanti ketika kalian semester 1, semester 2 masih semangat nih gitu. Semester 4, 5 gitu kan udah aduh capek gitu. Jadi kalian ingat lagi, awal tujuan kalian kuliah itu adalah untuk mendapatkan apa,
Jadi itu merupakan tanggung jawab kalian untuk diri kalian sendiri, untuk tanggung jawab kalian kepada orang tua kalian, karena sangat sayang sekali ketika misalnya kalian semester tengah-tengah nih atau semester akhir, gara-gara ngerasa sudah capek gitu kan, udah bosen, nggak bisa bagi waktu, kalian berhenti di tengah jalan gitu. Jadi sangat sayang, karena memang kan kuliah itu juga otomatis akan upgrade pendidikan dan pengalaman kalian dan tentunya juga status kalian di dunia kerja seperti itu. Nah, tips yang lain adalah bagaimana cara kita untuk bisa berkomunikasi tadi dengan dosen kita. Misalnya nih, ketika ada pergantian shift nih untuk kelas karyawan, ada yang kerjanya shift pagi sebenarnya, tapi karena satu dan lain hal diminta shift sore gitu kan, jadi nggak bisa ikut kuliah. Jadi ingat lakukan komunikasi yang baik dengan Korti dan juga dengan dosen terkait. Tapi memang kemarin kan akademik sudah menjelaskan tuh dari sekian kali pertemuan boleh sekian kali untuk izin ataupun absen gitu kan. Nah, itu bisa juga kalian lakukan komunikasi yang baik tersebut terhadap pihak akademik agar nanti pihak akademik bisa membantu menyampaikan ke dosen-dosen. Tapi dengan satu catatan, misalnya kalau dari 14 atau 16 kali pertemuan kalian sampai tidak ada 12 kali, ya itu kan kebangetan banget. Jadi kembali lagi bagaimana cara kita mengingat kembali tanggung jawab yang memang kita menjadi tujuan ketika awal kuliah, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Purnami atas tipsnya yang mungkin bermanfaat untuk calon mahasiswa baru Politeknik Nasional Denpasar yang kelas karyawan khususnya dan reguler juga bisa diterapkan. Dan ada satu pertanyaan lagi di sini mungkin bisa dijawab langsung oleh Ibu Purnami dari Hasan, program studi teknik elektronika. Itu apakah ada program reparasi elektro yang ada di pasaran seperti HP, sound system, TV dan lain-lain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Hasan atas pertanyaannya. Tadi juga sudah saya kontak langsung Bapak Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk memastikan, karena sebaiknya adalah beliau yang menjelaskan, dan pertanyaan ini disampaikan kemarin, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau untuk kelas program studi teknik elektronika itu jenjang pembelajarannya lebih tinggi lagi, misalnya dengan jaringan listrik ataupun dengan microcontroller, tapi dari pelajaran tersebut juga akan mempelajari beberapa bagian yang Hasan pertanyakan tadi. Nah, selengkapnya ini Hasan sebenarnya bisa lihat pedoman akademik. Saya akan share screen dulu di sini. Kalau adik-adik sekalian yang tadi sudah saya jelaskan dan kemarin-kemarin narasumber jelaskan, bahwa silahkan lihat informasinya di websitenya Polnas gitu kan. Kalian bisa buka Polnas denpasar.ac.id. Nah, kalian lihat di sini ada profil, ya, sudah kelihatan kan semua di layar kalian. Nah, di profil ini kalian bisa lihat dokumen pedoman, ya. Di bagian profil kalian dokumen pedoman. Nah, di dokumen pedoman ini nanti kalian akan ditampilkan beberapa pedoman-pedoman yang sudah disampaikan kemarin oleh WD1, tadi WD2, dan saya juga WD3. Ada namanya buku pedoman akademik. Nah, di sini sudah terangkum apa-apa saja yang menjadi mata kuliah yang akan kalian tempuh, seperti itu, dan terkait dengan pedoman SKP. Nah, di sini tadi Hasan menanyakan tentang apakah akan mempelajari tersebut reparasi-reparasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa yang sudah dicantumkan, kemarin juga sudah dijelaskan untuk program studi teknik elektronika selengkapnya. Sebentar. Nah, dari semester 1, rangkaian listrik, pengukuran listrik, ada gambar teknik, elektronika analog, dan lain-lain seperti itu. Nah, selain yang ada di sini, pedoman yang saya sampaikan, tadi ada pedoman SKP, ya, ada pedoman beasiswa, kalian bisa lihat di sini, ya, adik-adik. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi terkait dengan kampus Politeknik Nasional Denpasar. Tugas pun kalian juga sudah membuka di website yang ada di sini, karena memang tim IT kami sudah sangat menyajikan segala informasi yang dibutuhkan dengan sangat baik. Seperti itu. Silakan kembali ke Kak Tika. Baik, terima kasih Bu Purnami atas informasinya, dan mungkin adik-adik semua bisa langsung saja mengakses di website Polnas di www.polnas-denpasar.ac.id untuk informasi lebih lanjut dan mendownload langsung dokumen-dokumen yang disarankan dari kemarin, dari dokumen WD1, WD2, dan WD3. Dan
Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram dari Senat karena ada beberapa informasi terkait tentang UKM bisa langsung diinformasikan atau dilihat langsung di akun Senat Mahasiswa tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Purnami dan juga Dila karena telah hadir pada pagi hari ini untuk menyapa langsung adik-adik semua calon mahasiswa baru Politeknik Nasional Denpasar. Terima kasih sekali lagi dan demikianlah acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Politeknik Nasional Denpasar 2020. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat bergabung tentunya untuk adik-adik semua calon mahasiswa baru Politeknik Nasional Denpasar yang telah resmi sekarang menjadi mahasiswa Politeknik Nasional Denpasar. Jangan lupa untuk isikan link presensi yang sudah kami cantumkan pada kolom chat. Jangan lupa untuk disimpan dulu link presensinya dan kami akan menunggu untuk link presensi sampai dengan jam 1 siang. Jadi setelah jam 1 siang kami akan menutup link presensi tersebut. Dan ingatkan juga untuk mengupload juga tugas yang sudah kami berikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila banyak peran kami dalam penyelenggaraan acara baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa.